Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak yang dirahmati Allah, para pengurus dan para jamaah yang masih berkenan hadir ataupun yang sudah pulang ke rumah. Ya, semoga kita semuanya diberkahi Allah, amin, dirahmati Allah, amin, dan kelak dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kemarin sempat kena flu jadi suaranya agak serak. Biasanya suara saya itu cempleng, Pak. Ya, kalau istilah Jawa Timur itu cempleng. Dulu waktu di mondok di Jombang, saya dapat kebagian adzan subuh. Kenapa? Karena suaranya cempleng. Jadi orang dengar adzan langsung pengen bangun, ini siapa adzan, suaranya nggak enak gitu ya. Gitu. Tapi kalau suaranya enak, ditempatkan nggak di sholat subuh. Ya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan. Alhamdulillah, ini yang kedua kalinya saya datang ke masjid luar biasa ini. Beberapa bulan lalu ya, atau sebulan lalu saya ya ada tugas khotib ya di sini. Alhamdulillah penuh, dan ini hampir menyerupai sholat Jumat ya, hampir, tapi masih belum ya. Tadi sholat subuhnya sampai batas tiang yang belakang. Alhamdulillah, pagi ini sesuai dengan tema, kita akan belajar bersama yang sudah ditulis di flyer itu ya. Apa Pak? Kemarin masih ingat gak ya? Masih ingat, boleh dibuka HP-nya. Apa Pak Gis? Masih ingat Pak Gis? Masya Allah. Kalau dalam pembelajaran begitu ya. Itu namanya isti'dad ya, dipersiapkan dulu kira-kira masih ingat atau tidak ini kita mau ngapain gitu ya. Takwa mengantarkan seseorang menjadi kekasih Allah. Jadi kita seringkali terlena dengan euforia bahwa puasa itu dijanjikan takwa. Orang yang sudah selesai puasa dipastikan dapat takwa, gitu kurang lebihnya. Padahal kalau kita lihat, banyak orang habis puasa sepertinya kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya. Seperti ratusan tahun yang lalu, para alim ulama sempat mendiskusikan mengapa sih orang sholatnya rajin tapi maksiatnya belum mau berhenti. Jadi kalau istilah orang sekarang, sholat terus maksiat jalan gitu ya. Maksiat gak mau berhenti. Ini masalahnya di mana? Padahal nasnya as-sholatu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu nak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau Allah sudah berfirman, maka tidak mungkin salah ya. Berarti ada yang error ya. Apa yang error? Ya pada pelaksananya pastinya. Sholatnya berarti bermasalah, bukan rumusnya yang bermasalah. Ibarat 1 plus 1 sama dengan 2, karena bermasalah maka yang hitung 1 plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Hampir serupa dengan itu. Idealnya ketakwaan kita itu bisa mengontrol itu semuanya, bisa berlepas diri dari berbagai macam godaan yang ada, bisa mampu bertahan dengan terpaan gelombang yang begitu dahsyat, gelombang kehidupan eksis terus hingga malaikat maut menjemput.
Itulah yang dimaksudkan dengan la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Nah, karena hal yang terjadi seperti itu, maka perlu ditelusuri kembali nih. Takwa ini apa sebenarnya? Kok bisa-bisanya dijanjikan takwa, maksiat masih juga? Kok bisa-bisanya sholat 5 waktu tak berhenti, korupsi juga disukai? Kok bisa-bisanya ngerti ilmu agama, tapi prakteknya kok semakin jauh dari nilai agama? Perlu kita kembali kenang, kembali ingat apa sebenarnya takwa itu. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tentu definisinya banyak dari berbagai macam perspektif ya. Kita ambil definisi yang paling umum yang dikatakan oleh jumhur ulama. Kita semua sudah paham, apalagi undang-undang negeri kita, salah satu tujuan pendidikan kita adalah mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi takwa itu yang sangat populer adalah mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sederhana banget ya. Dan itu bagus. Pengertian itu mewakili berbagai macam varian yang sebenarnya punya nilai dalam setiap definisi yang diberikan. Bertakwa kepada Allah dengan seoptimal mungkin dan menjauhi larangan Allah dengan seoptimal mungkin. Takwa itu ibarat kata seorang sahabat, takwa itu seperti ketika kita berjalan, kita berhati-hati jangan sampai kena duri. Itu takwa. Nah, banyak sekali yang diistilahkan tentang takwa. Bisa juga kita katakan bahwa takwa itu ketaatan selamanya dengan bahasa kita. Takwa itu sebuah penghambaan yang totalitas. Takwa itu sifat yang ada di dalam diri yang selalu menyala. Jadi kalau seperti lampu dia selalu menyala. Takwa itulah yang mampu membangkitkan dia menjadi energi bagi seseorang, sehingga seseorang ini yang memiliki sifat takwa di dalam dirinya berlegowo hatinya atau rela dengan serela-rela mungkin untuk melakukan suatu hal yang baik meskipun kecil dan istiqamah. Kalau istilahnya Pak Agis, atomic habit. Nah, itu takwa. Jadi kalau ada kita malas melakukan sesuatu, berarti padahal itu kebaikan, ada masalah dengan sifat takwa kita ini. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, takwa itu seperti apa? Maka Rasulullah menjawab, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke arah dada beliau. Artinya takwa itu letaknya di dalam dada kita ini. Itu letaknya, posisinya. Karena letaknya di dalam dada, tidak satupun orang akan mengetahuinya. Nah ini. Karena letaknya di dalam dada, tidak mungkin orang persis tahu ini bertakwa atau tidak. Bahkan kalau tidak hati-hati, kita sendiri nggak tahu kita bertakwa atau tidak. Ini yang berbahaya. Maka pagi ini, sesuai dengan yang dikembangkan di dunia kampus, Bapak Ibu, di kampus itu namanya OB ya, outcome based education. Jadi kita mempelajari sesuatu, mengajarkan sesuatu, ada nilai hasil yang kita bisa eksekusi. Pagi ini saya sangat berharap, dari kemarin di WA oleh Pak Agis, saya sudah berharap banget bahwa habis kajian nanti ini, pagi ini,
bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mungkin yang mendengarkan ini langsung bisa mengeksekusi, langsung bisa dikerjain agar takwa bisa mengantarkan kita menjadi kekasih Allah. Itu orientasi akhirnya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kalau nanti habis kegiatan kajian pagi ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, kok tidak menjalankan, ya, tidak mengeksekusi, berarti gagal, ya. Gitu. Dan gak apa-apa, akan dicoba lagi mungkin di tempat yang lain, di komunitas lain, di jemaah lain, begitu terus. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Nabi, meskipun cuma satu ayat. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, takwa itu letaknya di dalam, nggak ketahuan. Tapi yang diketahui kita itu namanya syariat yang sudah dikerjakan. Maka kalau kita lihat dalam ajaran Islam, awal mula para alim ulama memposisikan positioning keilmuan itu bermula dari sebuah hadis yang sangat terkenal, di mana Rasulullah berada dalam sebuah forum, dikelilingi para sahabat, didatangi orang berbaju putih, pasti sangat ingat ya, rambutnya hitam lebat, bajunya putih bersih, seperti tidak ada debu yang nempel, bukan perjalanan jauh, tapi kok tidak pernah ketemu, tiba-tiba duduk di depan Nabi, meletakkan lututnya di lutut Nabi, kemudian menanyakan ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Itu sangat terkenal hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan banyak terdapat di kitab-kitab hadis, salah satunya di kitab Arba'in yang sering dikaji di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ini tiga hal ini, iman persis seperti letak takwa. Jadi iman itu persis letaknya dengan letak takwa, tidak diketahui orang. Bisa jadi mulut kita mengatakan A, tapi hati kita mengatakan B. Nah, berbeda. Ketika berbeda, tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Allah. Makanya dalam hal niat, ya, selalu kita diminta untuk meluruskan niat. Karena itu hati kita berbolak-balik, sampai baginda Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, kepada istri beliau Ummu Salamah. Iman itu sangat private di dalam diri. Iman tempatnya sama dengan yang diisyaratkan Nabi, takwa. Sedangkan Islam yang dimaksud kemudian dijelaskan oleh para alim ulama adalah implementasi dari iman. Syariat-syariat yang ditentukan Allah dalam Al-Quran, yang dicontohkan baginda Nabi, kemudian dieksekusi bil jawari, dengan amalia anggota tubuh kita, maka itu disebut Islam. Ketika orang meyakini kebenaran Allah tapi tak kunjung mengucapkan dua kalimat syahadat yang bisa dilafadzkan dan didengarkan orang dengan saksi, maka dia tidak disebut seorang muslim. Tapi kita juga perlu pertimbangan, tidak semua orang mengatakan syahadat dengan saksi kemudian masuk dalam kategori muslim, manakala hatinya tidak beriman. Bisa jadi orang-orang di kanan kirinya menganggap dia muslim, tapi Allah masih menganggap dia ingkar. Kenapa? Karena awalnya harus iman dulu. Ini. Nah, kita spill sedikit. Kenapa tadi orang kelihatannya takwa, taat, mematuhi perintah Allah, sholat, tapi masih belum mau untuk menjalankan perintah Allah yang lain? Contoh, sholat terus, korupsi masih belum bisa berhenti.
Berarti sama dengan orang ngomongnya iya tapi hatinya tidak. Di saat tidak ada orang dia melakukan. Inilah yang ketiga, namanya ihsan. Ya, kalau kita sebut trilogi boleh, trilogi ajaran Islam. Ada iman, Islam, dan ihsan. Setelah orang private cintanya dia, keyakinan dia kepada Allah itu full, melahirkan gerakan anggota tubuh menjadi motivasi untuk melakukan amaliyah yang diperintahkan dalam Al-Quran, dicontohkan dalam sunnah. Maka yang ketiga, ini ibarat tahapan-tahapan dalam sebuah proses pengolahan ya. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu sangat sederhana. Di hadis tersebut disampaikan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada ibadah spiritual, ada ibadah sosial. Jadi ibadah dalam konsep Islam tidak terbatas pada spiritual saja atau ritual saja. Di masjid, puasa, zakat, haji, ya, zikir, baca Quran, tidak, bekerja, membantu orang, kerja bakti, ya, kemudian ngasih nasihat, mengingatkan, saling membantu, bersih-bersih rumah, itu ibadah. Itu konsep yang selama ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kita pernah dengar Rasulullah menjahit bajunya sendiri, Rasulullah membantu bersih-bersih, Rasulullah ini dan itu, masya Allah. Inilah ibadah. Anta'budallah, ketika kita beribadah kepada Allah, ya, jika seseorang beribadah kepada Allah, ibadah ritual ataupun ibadah sosial, ya, maka posisi ihsan itu memposisikan seseorang, ya, ka'annahu yaraka fa ilam takun yaraka fa innahu yara, ya, ka'annaka tara. Jadi seakan-akan kamu melihatnya, ya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak, karena tidak semua kita mampu melihat Allah, yang dimaksud pasti bukan melihat zahir, tapi melihat secara batin, melihat al-hadarahnya, melihat a'zamnya, keberadaan kebesarannya. Nah, kalau kita tidak mampu itu, maka kita merasa bahwa Allah melihat kita. Inilah yang akan kita elaborasi di sini. Inilah yang akan benar-benar dikuatkan untuk menjadi satu adonan yang disebut takwa itu. Inilah yang diharapkan, kesatuan antara iman, Islam dengan ihsan ini menjadi satu kesatuan yang diwakili dengan kata takwa. Ibarat ada satu keping dua mata uang, kalau takwa ini satu keping tiga isinya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tidak bisa dipisah-pisah. Ketika satu dipisah, maka tidak sempurna. Padahal perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Dalam penjelasan kafah itu ya sumulia, keseluruhan. Bukan hanya kakinya saja masuk Islam, yang lainnya tidak. Tapi totalitas jisman wa ruhan. Ya, yang ruhiyah maupun yang jismiyah harus semuanya tersibghah dengan nilai-nilai Islam. Itu takwa. Bagaimana ya agar takwa yang kita perjuangkan lewat penguatan, pengokohan keimanan kita, lewat pengoptimalan aktivitas jawareh anggota tubuh kita, sampai baca Quran, zikir, bantu orang dan sebagainya, yang bisa dideteksi oleh manusia, masuk masjid, oh, berarti dia muslim, itu Islam. Kemudian bagaimana juga pasca itu semua, bahkan di dalam kehidupan selanjutnya, dalam berbagai macam ibadah itu,
kita masih ihsan selalu, kita masih ma'iyatullah selalu, kita masih bersama dengan Allah selalu, berarti kita mampu melihat keberadaan Allah, atau kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana caranya? Ini. Kenapa kita perlu rumuskan dengan jelas? Karena kalau kita tidak detailkan, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, maka seperti split, hilang gitu. Banyak nama-nama Islami perilakunya tidak, bahkan nama-nama Nabi perilakunya jauh, bahkan predikatkan soleh, predikatnya soleh, soleha, tapi ternyata ya, aktivitasnya salah gitu ya. Nah ini perlu dielaborasi, perlu diberikan titik terang, karena ketika kita mampu mengkonsepkan dengan jelas, dengan detail, maka akan mengantarkan seseorang menjadi kekasih Allah. Tidak sedikit ayat yang memberikan tagline Innallaha yuhibbul muttaqin. Ada lagi fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi Allah itu sangat cinta pada orang-orang bertakwa. Tapi kalau ada orang takwa bermaksiat, ya kelihatannya takwa, kelihatannya, tapi dia maksiat. Kenapa? Karena kemaksiatannya tidak bisa terdetek oleh mata manusia, tapi tercatat oleh catatan malaikat. Raqibun atidun. Nah, jadi takwanya tidak seperti yang diharapkan dalam Al-Baqarah 183 la'allakum tatakun itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara merumuskannya nih agar mudah, agar praktis, bisa dijalankan dan akan mengantarkan kita menjadi kekasih Allah? Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan dulu apa manfaatnya menjadi kekasih Allah. Apa Pak kira-kira Pak manfaatnya menjadi kekasih Allah? Apa? Pasti yang paling terkenal itu apa? Surga ya, insya Allah ya. Kalau kita kekasih Allah ya pasti ditempatkan di surganya Allah. Yang paling terkenal ya, yang paling mudah dijawab. Padahal kekasih Allah itu di dunia juga akan mendapatkan. Apa yang didapatkan? Ya, as-sa'adah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Contohnya abul para anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim, kita tahu semua. Beliau dibakar ke dalam api. Apinya panas beneran. Tapi karena beliau menjadi kekasih Allah, api yang panas menurut kebanyakan manusia tidak berlaku. Indal Ibrahim. Tali-tali yang mengitari tubuh beliau putus, bajunya terbakar, tapi beliau tidak terbakar. Allahu Akbar. Nah, itu coba, ini kekasih Allah nih. Ibrahim kekasih Allah. Bagaimana seorang pemuda yang tampan rupawan dan sudah dikenal di sebuah pemerintahan, suatu saat digoda oleh seorang wanita cantik, Zulaikha namanya, Yusuf yang digoda. Meskipun mereka saling cinta, tapi kecintaan kepada Allah di atas segalanya, sampai melahirkan ini akhafullah, aku takut kepada Allah ya. Takut dalam bahasa kita itu beda dengan takwa persis dalam bahasa Arab. Jadi kalau takut dalam bahasa kita itu menjauh, kalau takut yang dimaksud dalam kata takwa itu mendekat. Ini jadi ini akhafullah itu kalau
lebih mudahnya, lebih pasnya diartikan itu aku lebih mencintai Allah daripada aku harus terjerumus dalam percintaan palsu atau percintaan sementara yang meskipun aku juga sangat menginginkannya gitu. Kurang lebihnya. Masya Allah. Yusuf mampu sampai mengatakan ini akhafullah. Aku benar-benar lebih mencintai Allah ya daripada untuk melakukan hal-hal nista seperti yang dimaui oleh Zulaikha. Allahu Akbar. Nah, banyak kisah para nabi rata-rata begitu ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu kekasih Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang kalau dicaci dimaki itu sedih. Betul Pak ya? Betul banget. Kebanyakan orang kalau habis dilemparin, habis disiksa, pengennya balas. Minimal ya maafin deh, minimal itu berat maafin. Tapi kalau Nabi menganggap itu semua bukan alangan, justru Nabi malah mendoakan. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah sebagai kekasih Allah itu melebihi kecintaannya menurutkan hawa nafsu untuk mengikuti kata nafsu puas menyakiti orang yang menyakiti kita. Ya. Untuk mengikuti hawa nafsu mengatakan saat ini gantian aku yang membalasnya. Ya. Untuk mengikuti kata nafsu, ini loh sekarang aku bisa lebih mampu, lebih hebat daripada kamu yang dulu menghina dan mencaci makiku. Bagi Rasulullah itu bukan tanda-tanda kekasih. Bagi Rasulullah itu enggak menarik. Bagi Rasulullah yang menarik adalah bagaimana selalu fi ta'atillah, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ini kekasih, Masya Allah. Jadi Pak, contoh kalau ulama-ulama terdahulu kalau mau latihan nih, latihan menghambarkan cinta dan mencoba menguatkan cinta sebagai seorang kekasih Allah, itu contohnya kalau mau milih baju ya spekulasi, itu contoh Pak ya, contoh untuk orang-orang awam lah ya. Jadi nggak usah ini lebih bagus yang mana, yang lebih bagus yang mana, ya, ambil aja ya, bismillah ya, untuk ibadah bismillah, ini gantian mentang-mentang ini bagus ini terus, nah itu contoh ya. Kenapa? Karena semuanya sama ya. Yang akan menjadi alat untuk menjadikan kita kekasih Allah manakala imannya, Islamnya dan ihsannya ada, tidak terbatas pada sekat-sekat materialisme gitu. Nah, oke. Lalu bagaimana? Ini caranya nih, Bapak. Jadi ini yang saya maksud, nanti kita bisa dialog, semoga ada ya. Ya. Kita perdalam karena nanti akan mengalami kesulitannya seperti apa. Caranya sebenarnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Seperti beberapa pekan lalu yang waktu saya sampaikan di sini di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu sebenarnya rumusnya. Jadi ketika seseorang beribadah ritual, sholat Jumat, sholat 5 waktu, ya itu pasti ingat Allah. Kalaupun tidak ingat, dia masih didesain oleh fisik, didesain Allah, dijaga oleh skema ibadah, ada rukun-rukunnya, sehingga setiap seorang sholat dia pasti ingat Allah meskipun kualitasnya berbeda-beda. Kadang ingatnya banyak, kadang lupa di masjid tapi pikirannya kemana, tapi masih pasti berada dalam ingatan pada Allah. Faidah qudiyatis sholah. Nah, ketika sudah selesai, ini masalahnya. Ya. Jarang sekali orang bermaksiat di masjid, tapi banyak sekali di luar masjid orang bermaksiat. Meskipun ada juga,
di masjid kita, tapi jarang sekali lah. Itu khariqul adah, nggak biasa. Nah, maka dalam surat Al-Jum ayat 10 Allah sampaikan wabtaghu min fadlillah. Ini rutenya itu ada tuh, petnya itu, jalurnya ada. Ya, carilah rezeki atau carilah keutamaan dari Allah. Jadi istilah Islam itu tidak boleh seorang muslim tidak bekerja untuk memenuhi nafkah, karena bekerja itu ibadah. Untuk mencari nafkah itu ibadah, dan itu diperintahkan oleh Allah, bekerja. Terus ada disambung dengan wawul atfi, wawu ataf, wawu yang sambung, punya makna setara, yang saling melengkapi, tidak bisa dipisah. Wadkurullaha katsiran, dan ingat-ingatlah Allah yang banyak. Itu Quran, Pak. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ketika kita bekerja plus sambilannya itu mengingat Allah yang full, yang banyak terus. Persoalannya ketika kita kerja, Pak, misalnya kita di kantor, kita ingat Allah nggak? Ya kadang-kadang ingatnya ketika awal briefing kerja gitu, kita mulai dengan doa teman-teman dan seterusnya ya. Tapi ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan di tempat kerja, bahkan ketika lagi pelik, lagi susah, lagi menghadapi challenge dan sebagainya, terkadang kita nggak ingat Allah. Nah, terus bagaimana? Itu rumus pertamanya adalah ketika keluar dari ibadah ritual, masuk ke ibadah sosial atau ghairu mahdoh, ibadah yang tidak ritual, maka ada plusnya itu. Ada sambungan aktivitas yang harus dikerjakan bagi para pecinta Allah. Jadi kalau nggak menjadi pecinta Allah, nggak usah dilakukan. Ya, apa? Wadkurullaha katsiran. Ingatlah kepada Allah yang banyak. Nggak bisa dibatasi dengan hitungan tasbih yang muter pakai elektrik. Tidak bisa dengan hitungan batu, hitungan kalkulator. Karena katsiran, banyak sekali. Kok nggak bisa dihitung bagaimana? Ini dipertegas dengan rumus berikutnya. Tadi rumus pertama itu ya, Al-Jumu'ah ayat 10. Rumus berikutnya adalah di surat Ali Imran ya, ayat 190 191. Nanti bisa dicek di Qur'annya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan caranya dengan detail dan menyebutkan orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu dengan istilah ulul albab. Ya. Masih ingat ayatnya, Pak? Ya. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu rumus keduanya. Masya Allah. Jadi cara zikirnya yang banyak itu gimana? Sebagaimana digambarkan dalam sebuah term ulul albab itu, caranya firman Allah mengatakan orang ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha. Tadi ya zikir yang banyak, ingat Allah yang banyak. Ini caranya nih. Yadhkurunallaha, mengingat Allah, qiyaman. Ingat, kita lihat. Diperjelas bukan masalah hitungan sekarang, tapi masalah posisi, Pak. Jadi masalah posisi itu di atas hitungan. Masya Allah. Apa? Qiyaman, ketika orang berdiri. Ketika orang berdiri, wa qu'udan, dan ketika orang duduk. Wa ala junubihim, dan ketika orang berbaring. Masya Allah.
qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna, dan mereka ini orang ulul albab ini wa yatafakkarun, mereka memikirkan alam semesta, kemudian melahirkan sebuah statement sekaligus sebuah declare, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini dasar banget. Jadi orang yang ingin menjadi kekasih Allah itu ketika dia berdiri, kita berdiri nih. Ya berdiri itu maksudnya ya posisinya berjalan atau apa, dalam kondisi berdiri kita. Waktu dan ketika kita duduk itu ya ketika mungkin kita duduk biasa seperti ini atau dalam mobil berjalan atau digonceng orang begitu. Dan ketika kita tiduran, ya, maka kita selalu berada dalam posisi mengingat Allah. Caranya bagaimana nih? Kadang-kadang kita berdiri lupa, duduk lupa, berjalan lupa juga pada Allah. Caranya dilanjutkan tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan itu kalau kita lihat bapak-bapak yang dirahmati Allah, memikirkan itu dari mana mulainya? Memikirkan adalah dari apa yang kita indra kemudian masuk ke otak kepala kita, kemudian diolah di dalam hati kita, kurang lebihnya begitu ya. Itulah proses berpikir. Makanya orang-orang barat selalu menganggap yang ilmiah itu yang empiris, padahal kenyataannya tidak selalu demikian ya. Maka bagaimana berpikir itu? Yang dimaksud ini untuk menjadikan kita menjadi Habibullah, atau dalam teks lain menjadi Khalilullah, atau dalam ayat yang lain disebut inna auliya Allah, sesungguhnya kekasihnya Allah. Itu adalah apa? Caranya Pak? Yaitu memikirkan alam semesta ini. Alam semesta ini jangan dianggap langit, bumi yang jauh-jauh dari kita, enggak. Alam semesta ini termasuk diri kita sendiri. Termasuk siapapun yang kita lihat dengan mata kita ini. Itu yang dimaksud ayat tersebut. Itu kita indra dengan mata, kemudian kita indra dengan telinga kita ini, kemudian kita indra dengan kulit kita, bisa juga kita indra dengan lisan kita ini, dengan lidah kita ini. Dan kadang-kadang tidak sebegitu masuk dalam kenangan di hati kita. Itu semua harus diproduksi dalam iman, Islam, ihsan. Itu masuk, itu prosesnya. Masuk semua apa yang kita indra dalam keimanan, keyakinan bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Kemudian masuk dalam syariat. Apa caranya? Sesuai dengan ajaran Al-Quran tadi adalah mengaitkan semuanya dengan Allah. Mengaitkan semuanya dengan Allah. Sehingga ini menghasilkan hadarah, menghasilkan a'dham, pengagungan terhadap Allah, dan akan menjadikan seseorang menjadi kekasih Allah. Nah, kalau masih agak rumit caranya seperti apa, maka baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan teknik yang paling mudah, dan ini mudah diterapkan Bapak yang dirahmati Allah. Itu penjelasannya tadi, mulai dari dasar pemikirannya, dasar-dasar nasnya, jalan pemikirannya seperti itu. Nah, kemudian tekniknya digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa sabda Nabi? Ya, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bi mislin. Itu tekniknya. Rumus pertama udah kita paham, rumus kedua udah kita paham.
Dan kita mungkin masih menerka-nerka bagaimana caranya dikasih rumus ketiga dari baginda Nabi apa? Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain di sekitarnya. Berarti kalau mendoakan orang lain, ya dari mana di sekitarnya? Kita indra dengan mata kita, dengan telinga kita mungkin namanya kita dengar, dengan hati kita mungkin nama itu kita ingin ingat peristiwa sesuatu. Ya, kenapa? Kok begitu? Karena ada lanjutannya, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi. Dengan tidak terdengar, tidak terlihat, tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Betul Pak? Ya. Illa qalal malaku ya walaka bimithlin. Kecuali datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat kebaikan doa yang sama. Jadi tidak heran kalau Rasulullah Muhammad SAW ketika di Taif dilemparin oleh orang-orang kafir, ditimpukin, disiksa, malaikat Jibril mau mensupport, membantu, mau membalas, dilarang. Bahkan Rasul mendoakan. Allahu Akbar. Ini yang kadang kita lupa Pak. Ya. Jadi kalau sekedar ingat itu belum. Karena ingat itu kadang akan mudah digeser. Tapi kalau kita langsung doa itu pasti. Karena doa kita sudah melalui proses tahapan iman tadi. Iman itu yakin pertolongan Allah tadi dalam kaitan ini. Islamnya itu dengan syariat berdoa di dalam hati, bukan di lisan. Kenapa? Kalau di lisan akan terdengar orang. Loh, kok nggak boleh doa di lisan? Boleh, tapi ada waktunya. Mungkin habis baca Quran, Robbana Atina, habis sholat, habis zikir dan sebagainya. Yang formal yang terdengar. Tapi untuk teks hadis ini, doa itu nggak terdengar oleh orang yang kita doakan. Masya Allah. Berarti apa Pak? Filosofi iman, Islam, dan ihsan 3-in-1, trilogi ini hanya satu yang bisa disaksikan oleh orang, yaitu Islam, syariat. Yang dua, iman serta ihsan, itu ranah privasi, ranah privat, ranah sesuatu banget dengan sang Kholik, sang pencipta. 2:1 coba. Jadi betul sekali kalau baginda Nabi menyampaikan, memerintahkan barang siapa yang mendoakan orang lain nih, akhun dalam bahasa Arab itu tidak selalu berarti saudara dalam versi bahasa kita. Makanya alim ulama sering memaknai, menjelaskan dengan penjelasan sakofah yang luas bahwa ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah apalagi watoniyah dan lain sebagainya. Itu artinya akhun itu lebih mudah diterjemahkan dengan definisi bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Indonesia adalah orang di sekitar kita. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa harus di dalam hati? Perintah Rasulullah. Jadi bukan di lisan. Kalau di lisan ada waktu-waktunya, tapi kalau di dalam hati setiap waktu, setiap detik. Bahkan ketika kita ngobrol begini, Bapak-bapak, kita lagi ngobrol dengan orang, itu hati kita masih bebas untuk mendoakan orang, masih bisa. Dalam ilmu psikologi pernah diteliti, orang dari tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu dia ngobrol sendiri di dalam hatinya minimal 50.000 kali. Obrolan bukan kata, bukan kalimat ya, tapi obrolan, Masya Allah. 50.000 kali Pak, ngobrol sendiri itu. Makanya ini matching banget. Artinya sebelum para psikolog menemukan teks ini atau statement bahwa bangun tidur sampai tidur lagi, setiap orang itu minimal, baik laki-laki perempuan, kalau ibu lebih banyak lagi biasanya. Nah itu 50.000 kali. Islam sudah
1400 tahun yang lalu Al-Quran menjelaskan, baginda Nabi mencontohkan bahwa hati kita itu harus digunakan untuk mengingat Allah dengan cara mendoakan setiap yang kita indra. Bahkan orang yang tidak kita sukai pun dia makhluknya Allah. Ada kan Pak, mungkin kita di tempat yang baru, ada ya orang yang mungkin seakan-akan itu perasaan kita, padahal itu kalau buruk berarti dari setan kan. Ada kadang kita, ini orang kok belagu banget, itu ya, itu perasaan kita. Enggak, itu makhluk ciptaan Allah loh. Kalau kita anggap perilaku beliau itu belagu, enggak baik, ingat Allah ingin kamu bermanfaat untuk dia. Bagaimana caranya bermanfaat? Khairun nasi anfa'um linnas, kata Nabi, doakan. Kenapa? Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Kalau ada orang kita saksikan dia sepertinya berbuat buruk atau mencontohkan perilaku yang buruk, kita tidak mampu untuk mengingatkan secara langsung, apalagi dia punya kekuasaan, punya power, maka ingat, itu belum berhenti kita, belum selesai. Kita masih punya kewajiban khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana kewajiban kita? Mendoakan dia. Terserah doa-doa kebaikan. Karena yang buruk itu bukan doa laknat. Ada anak muda naik motornya alap-alap, ya, bikin gerah telinga, suara motornya nggak sopan dan sebagainya. Itu jangan kemudian kita terpesona dengan emosi kita. Justru harus melahirkan, ya Allah, anak muda ini ya Allah. Tapi dalam hati nggak perlu diucapin, apalagi udah lewat kan. Gitu. Beri kesadaran ya Allah, kuatkan iman Islam ihsannya ya Allah. Kalau dia tahu ajaran Islam, kalau dia seperti pemuda yang terdidik, seperti para sahabat, ya di zaman Nabi itu ada 7 golongan yang dijamin dinaungi oleh Allah. Salah satunya syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang dia bertumbuh dalam taat kepada Allah, pemuda yang tumbuh terus tuh dalam bimbingan ketaatan. Kalau dia seperti itu ya Allah, pasti akan bahagia keluarganya ya Allah. Dan tidak ada yang mampu membuat dia lebih baik kecuali Engkau ya Allah. Sekolah boleh hebat, orang tua boleh begitu luar biasa, tapi kalau Engkau tidak izinkan, tidak akan pernah mampu merubahnya. Itu Pak. Jadi ternyata ini yang saya maksud, takwa yang kemudian berimplikasi kepada gerakan hati kita terus untuk mendoakan apapun di sekitar kita. Inilah yang akan mengantarkan kita menjadi kekasih Allah. Gampang Pak ya? Bisa ya Pak? Kira-kira mudah ya? Mudah sekali, nggak berbiaya, tidak pakai biaya. Ustadz, apa dapat pahala? Pahala banget, besar. Belum lagi ada hadis. Nanti dalam sebuah riwayat disebutkan, ada orang itu seperti kaget di akhirat itu. Kenapa pahalaku begitu banyak? Padahal dulu di dunia tidak sempat ini itu. Ternyata beliau paling banyak berdoa. Nah, kalau kita telusuri lagi, doa yang paling banyak itu di mana? Tidak di lisan, Pak. Yang paling banyak itu di hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan inna aslat doa min qalbi wa lisan tabiun lil qalbi. Aslinya doa itu di dalam hati. Lisan ini hanya mengikuti apa kata hati. Allah sampaikan, wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, bukan al-qalb ya, tapi fuad. Fuad itu yang dimaksud aktivitas dalam hati. Wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula
semuanya itu, pendengaran, penglihatan, dan aktivitas hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Udah clear udah. Jadi kita nih Pak, diem, hati kita ngobrol, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kok susah banget? Enggak susah, kita mau diminta jadi kekasih Allah. Jadi kita selalu connect. Kalau connecting dulu ada handphone connecting people, nah ini connecting Allah. Gitu. Suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mawal bir wal ism?" Nah, albir dan ism itu apa sih? Maka baginda Nabi menjawab, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu kebaikan akhlak. Ini. Jadi kalau bicara kebaikan, kelihatan orang, Pak. Itu akhlak, itu yang disebut akhlak. Wal ismu, dan ismun atau zambun atau dosa adalah mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli alaihin nas. Sedangkan al-ismu adalah sesuatu yang bergejolak, haka, bisa terdetak, bisa bergejolak, bisa terbersit di dalam hatimu. Wa karihta ayat toli alaihin nas, dan kamu malu jika orang lain tahu. Jadi Pak, kalau kita diam kemudian nanti kita ngomong, ini orang sok-sokan nih, begini. Nah, kalau orang lain tahu, orang itu tahu, kita ngomongin dia bahwa dia itu sok-sokan, pasti kita nggak ingin, karena dia pasti marah kan? Itu inda Rasulillah sudah masuk ismun, itu menurut Rasulullah sudah masuk kategori dosa atau kotor. Oh, Masya Allah. Jadi praktis sebenarnya untuk menjadi kekasih Allah dengan ketakwaan itu. Tekniknya sangat mudah Pak. Ini Masya Allah ya, sangat mudah. Tapi kadang kalau nggak dilatih susah juga. Kalau nggak dilatih harus latih, dipaksain Pak. Ya, biasanya habis ini bapak-bapak yang niatnya tulus, insya Allah kita semua tulus untuk ya mahabbatullah, mencintai Allah, itu langsung diuji nanti. Nyampe rumah, misalkan ini siang-siang baru nyampe sama pengajian, nah misalnya, atau apa, langsung diuji sama Allah. Nah, apa kata hati kita? Makanya saya sampaikan sebelum, sedang, sesudah. Nanti bisa didengarkan di TikTok atau YouTube saya Pak ya, meskipun cuma suara Pak ya. Jadi sebelum, sedang maupun sesudah itu hati kita harus connect pada Allah. Contoh praktek langsung. Sebelum saya kesini, saya banyak berdoa di dalam hati saya, ya Allah, beri kemudahan apa saya menyampaikan, yang saya ingin, yang saya maksud, jagalah dan mudahkan untuk dilaksanakan oleh jamaah. Itu sebelum. Sedang ketika saya menerangkan tadi, hati saya juga berdoa, dan itu bisa, bapak-bapak juga bisa. Sekarang sedang mendengarkan sambil doa juga bisa. Ya Allah, ya kumpulkan kami semua di jannah-Mu ya Allah. Sadarkan kami bahwa dunia ini bukan tujuan akhir ya Allah. Misalnya, itu ketika kita sedang berbicara begini. Dan after, nanti sudah pulang dari sini nih, pulang dari masjid tercinta kita ini, kita pulang masing-masing ke rumah. Coba obrolin hati kita dengan Allah. Ya Allah, kalau toh ini benar perintah-Mu, mudahkan aku menjalankan ya Allah. Tapi dalam hati aja Pak, dalam hati aja. Kenapa sih nggak diucapin? Nah kalau diucapin, kedengaran orang gak enak juga. Nanti dikira apa? Gitu. Ya, kecuali dalam doa sendiri, misalkan dalam momen tertentu. Kalau diucapin, maka kurang sesuai dengan dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku ini lebih menyukai mengingat Allah di dalam hatiku dengan perbandingan 1:70 daripada lewat lisanku. Ini Aisyah, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi cukup jelas, mudah sekali kita laksanakan. Inilah yang akan membangkitkan orang untuk punya atomic habit, untuk punya kebiasaan yang kecil tapi istiqomah.
Karena dia selalu merasa ini adalah panggilan Allah. Ada apapun. Kalau dalam bahasa yang lain, dalam Al-Quran disebutkan orang yang menjadi kekasih Allah ini disebut auliaullah. Kalau bahasa terjemahannya walinya Allah. Cuman kalau wali nanti persepsinya ada macam-macam. Padahal kita semua udah wali Pak ya. Wali murid. Ya, masih wali murid. Nah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu tandanya dalam Al-Quran apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada ketakutan sedikit pun, gak ada kesedihan sedikit pun. Dia selalu bahagia dalam suka kata orang maupun dalam duka kata orang. Karena bagi dia Allah sampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah takdirkan atas kita dalam kondisi sehat atau sakit, kaya atau miskin, susah atau senang, lapang atau sempit, kecuali ada manfaatnya. Siapa yang bisa mengambil manfaat ini? Hanya orang-orang yang menjadi kekasihnya. Barakallahu fikum jami'an.